setia, kau setia, Engkau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Selalu Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Selama-lamanya Kau kami sembah, Kau kami puja. Haleluya, haleluya. Selama-lamanya Tuhan, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Selama-lamanya Tuhan, Kau tahu Tuhan apa isi hati kami, apa isi pikiran kami, bahkan apa yang kami perlukan hari ini, bahkan esok hari Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan bahwa kami sudah menjadi kepemilikan Kau Tuhan, jadi milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami minta Tuhan hari ini Tuhan, Kau yang beri Tuhan kehidupan yang luar biasa Tuhan, sumber kehidupan, air mata kehidupan, munculkan hati kami Tuhan, sehingga kami sadar olah kehidupan kami satu-satunya Tuhan. Selama-lamanya kami membutuhkan Kau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami siap Tuhan, kami mau puji Tuhan, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, api sukacita-Mu Tuhan berkobar-kobar hari ini Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai, sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya persilakan boleh duduk kembali. Sekali lagi saya ingin tanyakan, apa kabar semuanya? Luar biasa? Amin. Hari ini kita siap puji Tuhan. Boleh sama-sama kita angkat kasih-Mu tak berkesudahan.
Puji Tuhan. Oke, hari ini kita sama-sama terbang, katakan bukan terbang di awan. Angkat tangan kita, katakan bersamamu.
Yesus ditatanya, nyanyikan pujian bagi. Angkat tangan kita sekali, kita akan lihat. Kita akan melihat Yesus ditatanya, nyanyikan pujian bagi Dia. Kita akan melihat, kita akan melihat Yesus ditatanya, nyanyikan pujian bagi Dia. Kudus lagu, kudus lagu. Saya kudus lagu. Sampai selama-lamanya kudus lagu. Melalui pujian yang kita naikkan, kita akan melihat pada akhirnya Dia adalah Tuhan dan Raja di atas segala. Dia akan duduk di atas tahta, dan setiap kita yang sudah dibeli dan sudah dibayar dengan darahnya yang mahal, kita akan datang, kita akan menyembah Dia, sebab Dia adalah Raja pencipta alam semesta, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Raja yang lain yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Raja. Dan kita akan melihat sebuah perkara yang besar, peristiwa yang besar, dan kita boleh bersyukur karena pada waktunya hal itu akan terjadi. Kita ada bersama-sama di atas tahta, bersama-sama dengan Tuhan untuk melihat Tuhan yang bertahta. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui ibadah yang kami naikkan, melalui ibadah yang kami lakukan hari ini, Tuhan, kami menyadari Tuhan, ada sebuah hal yang perlu kami mengerti dan kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak kami puji, Tuhan yang layak kami sembah. Dan melalui ibadah yang kami lakukan ini mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami, sehingga pada waktunya kami akan datang pada saat kami ada di surga nanti. Kami bukan melakukan hal yang tidak biasa, kami tidak merasa asing pada waktu kami ada di surga, karena kami sudah membiasakan diri kami menyembah Tuhan di bumi ini pada saat kami beribadah setiap hari Minggu. Tuhan, ajar kami semakin mengerti, semakin paham bahwa penyembahan yang Engkau kehendaki adalah penyembahan yang lahir dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan setiap kali kami datang kepada Tuhan, kami tahu kami mau datang untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus beri kami hikmat pewahyuan, beri kami semakin mengerti akan firman Tuhan, sehingga hari-hari kami menjadi semakin hari-hari yang selaras dengan firman dan kehendak Tuhan. Jangan izinkan, jangan biarkan kami lari daripada kehendak Tuhan atau menjauh dari hadirat Tuhan, tapi biarlah kami semakin dekat, semakin melekat, semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami minta Tuhan Roh Kudus mengurapi akan ibadah ini. Kami mengikat segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang mencoba mencuri firman Tuhan, kebenaran yang kami dengar hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami tidak izinkan pekerjaan kegelapan. Izinkan biar kuasa Roh Kudus yang tanpa batas bekerja di tengah-tengah hati dan pikiran kami, yang akan mengubah hidup kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jadikan tanah yang subur Tuhan, untuk benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Bagimulah segala pujian hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar
bersukacita Tuhan Yesus baik atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini, tema minggu hari ini adalah melayani dengan hati hamba. Mari sama-sama kita katakan akan tema ini 1, 2, 3. Melayani dengan hati hamba. Oke, mari kita lihat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat 28 sampai dengan ayat 38. Saya akan baca ayat yang ke-28, nanti Bapak Ibu baca ayat yang ke-29. Kita akan membaca bergantian sampai dengan ayat yang ke-38. Oke ya, sudah dapat semua, kita juga bisa dilihat di layar. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersudah." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet samakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Amin. 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, melayani adalah sesuatu yang penting dan serius yang Tuhan mau supaya kita belajar tentang hal itu. Karena setiap orang yang percaya, setiap kita yang sudah diselamatkan, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, hidup kita ini akan menjadi bermakna, akan berarti jika kita hidup untuk melayani. Jadi jangan kebalik ya, hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Nah, ini bisa persepsinya berbeda. Tapi kalau kita melayani, hidup untuk melayani, ini merupakan panggilan Tuhan. Kita semua sebagai orang percaya, orang Kristen, setelah kita diselamatkan, kita perlu untuk melayani Tuhan. Jadi pelayanan Bapak Ibu Saudara atau melayani itu bukan supaya kita diselamatkan. Amin. Kalau perkara diselamatkan itu perkara yang berbeda. Kalau kita sudah diselamatkan pada waktu kita menerima kasih karunia dan iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Dan juga pelayanan itu bukan supaya kita diberkati Tuhan. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan sudah berjanji. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan sudah menyediakan berkat.
Jadi bukan supaya kita diselamatkan, bukan juga supaya kita diberkati kita melayani Tuhan, tapi semata-mata kita melayani Tuhan karena kita bersyukur atas anugerah, atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kita. Amin. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan Dia sudah terlebih dahulu melayani kita, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus mengasihi dan melayani Tuhan. Bentuk dari membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa membalas kasih dan kebaikan Tuhan karena terlalu besar. Makanya ada lagu yang mengatakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Gak bisa. Amin. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik yang tidak bisa kita ganti, kita balas dengan apapun juga. Oleh sebab itu kita dipanggil, hal yang paling penting dalam hidup kita adalah melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, hidup kita akan menjadi berarti. Tapi kalau kita menyia-nyiakan hidup kita dengan hal-hal yang duniawi, maka kita kehilangan waktu-waktu yang berharga. Ada seorang pencipta lagu, almarhum yang sudah meninggal, lagunya cukup terkenal, dan ini menjadi sebuah pemahaman bagi setiap orang Kristen, harus terus diingatkan dan harus dinyanyikan. Lagunya apa? Lagunya begini. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan, dan hidup kita akan berarti, akan berdampak. Ya. Dan alasan kita melayani Tuhan, seperti saya katakan tadi, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan melayani Tuhan. Melayani kita, sorry. Nah, melayani Tuhan itu tidak harus menjadikan kita pendeta, ya. Tapi kita melayani Tuhan sesuai dengan potensi, talenta, karunia, kemampuan yang kita miliki, bahkan kekayaan yang kita dipercayakan oleh Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan, gak harus di gereja, karena pelayanan itu bukan cuma di gereja. Amin. Pelayanan kita adalah pelayanan untuk berbagi hidup dengan sesama. Amin. Apa yang merupakan potensi yang Tuhan sudah berikan dan kita tahu inilah yang kita bisa lakukan sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, kita harus lakukan supaya hidup kita berarti. Tapi kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, mementingkan kepentingan diri kita sendiri, maka hidup kita akan menjadi hidup yang tidak berarti. Karena kita harus membawa sesuatu dalam kekekalan nanti. Amin. Dan yang dapat kita bawa adalah pelayanan kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang harus dipahami oleh setiap kita. Jangan biarkan waktu-waktu kita menjadi terhilang secara percuma tanpa mengerti bahwa hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Sehingga pada waktu kita terbiasa hidup melayani Tuhan di bumi ini, penyembahan salah satu bentuk pelayanan kita, melayani Tuhan. Kalau kita sudah terbiasa di bumi melayani Tuhan, nanti di sorga juga kita akan melayani Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita melakukan pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Jadi melayani itu adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik
untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kerajaan Tuhan diperluas, supaya kehendak Tuhan terjadi, agenda Tuhan terjadi di bumi ini, dan kita diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh Tuhan melakukan bagian kita. Mungkin bagian kita kecil, seperti contohnya kalau pelayanan di sekolah minggu, ini pelayanan paling kecil dalam sebuah pelayanan dibandingin jadi pembicara, dibandingkan jadi pemain musik atau jadi WL. Mungkin hanya guru sekolah minggu, tapi ini adalah bentuk yang merupakan pelayanan kita kepada Tuhan, dan itu akan dibawa, dicatat oleh Tuhan di surga. Itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Yang paling kecil lagi misalnya penerima tamu, ya Bapak Ibu Saudara, waktu kita menjadi penerima tamu, kita salami jemaat yang baru hadir atau sudah lama mungkin nggak hadir, terus kita senyum, itu juga adalah sebuah bentuk pelayanan. Ya, orang kalau disenyumin ya pastinya senang ya, tapi kalau datengin tapi langsung dengan muka cemberut, wah jangan jadi asyik, jangan. Nanti pada nggak datang ke gereja lagi karena waduh, saya setiap kali datang ke ibadah ketemu dengan orang yang nggak ada senyum. Ya, tapi sebagai asyik kita harus murah senyum. Kita sapa, kita bersyukur, kita bersukacita karena kita datang ke rumah Tuhan dengan sukacita. Ya, oke Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini melayani adalah sesuatu hal yang penting dan perlu kita paham. Nah, setelah kita mengerti tentang betapa pentingnya kita melayani Tuhan, ada satu level lagi yang Tuhan mau supaya pelayanan kita juga nggak sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia berarti dan berdampak. Tapi kalau mau pelayanan kita sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, adalah kita melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Amin. Jadi nggak cukup kita sekedar saya siap mau melayani Tuhan. Tapi kalau kita punya sikap hati yang salah, kita punya motivasi yang salah, alasan yang salah dalam melayani Tuhan. Contohnya, ya kan, ada orang yang melayani seperti saya katakan tadi, hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Nah, kalau kita melayani untuk hidup, ini motivasinya bisa menyimpang, bisa salah. Kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah membayar semua dosa kita, sudah menyediakan yang terbaik. Maka bentuk dari ucapan syukur kita harus melayani dengan sikap hati yang benar. Dan yang akan kita belajar firman Tuhan hari ini tentang sikap hati yang benar adalah sikap hati seorang hamba, melayani dengan hati hamba. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah baca ayatnya tentang Maria, ya. Maria, dia adalah seorang yang melayani dengan hati hamba. Ini sikap yang ditunjukkan oleh Maria, adalah sikap yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ada satu tokoh lagi, kita tahu tokohnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia bukan saja mengajarkan, tapi dia memberikan teladan. Ya, Yesus berkata di dalam firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5-7, boleh ditampilkan ayatnya. Dalam Filipi 2 ayat 5 dan 7, firman Tuhan berkata begini: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Allah, Raja, Pencipta yang penuh dengan kemuliaan, dia mau mengosongkan dirinya. Dia mau turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia, dengan tujuan
supaya dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan bukan saja dia mengambil rupa menjadi manusia sama dengan manusia, tapi sampai menjadi seorang hamba, ya, budak. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan sebuah teladan kepada kita, bagaimana kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hati dan perasaan sama seperti Kristus. Kalau dia rela mau menjadi hamba, kita juga harus belajar menjadi hamba. Salah satu juga teladan yang Yesus lakukan. Suatu kali murid-muridnya ya berkumpul makan bersama-sama dengan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Ini peristiwa dilakukan dalam Yohanes 13. Boleh kita lihat Yohanes 13 ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka. Siapa yang membasuh kaki daripada murid-muridnya? Tuhan Yesus. Terus ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jelas ya, Yesus adalah guru dan Yesus adalah Tuhan. Oke. Jadi jikalau aku membasuh kaki kamu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16 ya, sampai ayat 16 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi Yesus memberikan teladan. Yesus yang adalah guru dari murid-muridnya, dan dia juga adalah Tuhan, tapi dia rela membasuh kaki daripada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa untuk membasuh kaki ya, pada zaman itu adalah pekerjaan dari seorang budak, dari seorang hamba, seorang majikan, seorang pemimpin, tuan rumah tidak akan mungkin melakukan hal membasuh kaki daripada orang atau tamu-tamu yang datang. Tapi Yesus yang sebagai pemimpin, dia punya murid-murid, ya, mestinya yang melakukan itu siapa? Murid-muridnya dong, membasuh kaki daripada Yesus. Tapi kenapa Yesus rela membasuh kaki daripada murid-muridnya yang kotor? Karena dia mau menunjukkan sebuah teladan kepada setiap kita, bahwa menjadi hamba itu yang Tuhan kehendaki melalui peristiwa itu. Ya. Melalui hal itu Yesus sedang mengajarkan sebuah teladan. Kalau aku guru dan Tuhan mau melakukan hal itu, kamu pun wajib membasuh kaki. Artinya saling merendahkan diri, memiliki hati hamba. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal melayani, ya, kita tentu bilang, waduh, lebih enak dilayani ya daripada melayani. Bener gak? Kalau disuruh pilih, mau apa? Melayani sebagai yang nganter makanan, atau dilayani, yaitu duduk menikmati makanan. Kita pasti akan pilih ya dilayani dong. Enak, tinggal duduk, tinggal makan, tinggal pesen. Ini kurang kayaknya dirasanya nih. Kalau tambahin garam, saya minta garam dikit. Waduh, ini enak nih kalau tambah sambal, tambah kerupuk. Tolong ambilin sambal dan kerupuk ke meja ini. Kita suka untuk dilayani. Tapi kalau bicara melayani, wah, kita bilang, wah, kalau kita kan, saya kan sudah pemimpin, masa harus melayani turun ke bawah? Enggak. Tapi Tuhan mengajarkan, firman Tuhan berkata gini, kalau kamu mau menjadi besar, hendaklah kamu menjadi pelayan, hendaklah kamu menjadi hamba. Karena Yesus berkata begini, pemimpin
dia memerintah dengan tangan besi, karena seorang pemimpin kan punya pemahaman bahwa dia menjadi pemimpin, maka dia berhak untuk memerintah anak buahnya. Ya. Tapi Yesus mengajarkan sebuah paradigma yang baru. Untuk menjadi besar, untuk menjadi pemimpin di hadapan Tuhan, Tuhan bilang apa? Engkau harus menjadi hamba. Ini paradigma yang baru. Yang murid-muridnya pada waktu itu mendengar, mungkin kaget. Ya, seharusnya pemimpin itu adalah dilayani. Pemimpin itu dia berhak untuk mengambil keputusan dengan tangan besi. Tapi Tuhan mengajarkan hal yang berbeda. Jadi betapa pentingnya menjadi seorang hamba. Yang Yesus berulang-ulang ajarkan. Engkau harus menjadi hamba. Ya, karena Yesus mau merendahkan diri. Dia menjadi rendah hati. Supaya kita juga, murid-muridnya, harus menjadi hamba-hamba yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, tentang melayani dengan hati hamba seperti yang ditunjukkan oleh Maria. Kita akan lihat hal-hal yang penting berikut ini. Yang pertama adalah, yang harus kita pahami, pelayanan adalah kasih karunia. Waktu malaikat datang ke rumah daripada Maria, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang wanita, ya, tiba-tiba dia melihat ada malaikat datang ke rumahnya, pastinya dia akan terkejut, benar ya? Terkejut, kaget, takut. Dan waktu dia tahu bahwa malaikat yang datang itu adalah malaikat yang bernama Gabriel. Malaikat Gabriel ini adalah malaikat pembawa pesan dari Tuhan, pembawa kabar daripada Tuhan. Dan waktu Maria melihat hal itu, tiba-tiba malaikat itu datang dan berkata begini, salam hai engkau yang, firman Tuhan katakan apa? Hai engkau yang di apa? Yang dikasihi, yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan waktu salam itu diterima oleh Maria, ya, disalam oleh Maria, Maria berpikir gini, apa arti salam daripada malaikat ini? Tentunya dia berpikir, dia tahu bahwa tentunya di alam roh, ya, biasanya kalau kita bertemu dengan makhluk-makhluk surgawi seperti malaikat, kita kadang-kadang diberikan impresi secara rohani oleh Tuhan. Kita tahu bahwa yang datang itu adalah Mikael, pembawa pesan. Jadi Maria sudah tahu ini pembawa pesan. Kalau pembawa pesan, pasti pesan yang akan disampaikan adalah pesan yang khusus. Pasti ada tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada Maria. Jadi waktu dia berpikir tentang apa arti salam daripada malaikat itu yang berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Ya, dikaruniai berarti dihormati, ditinggikan. Wah, Maria kaget. Siapa saya? Kok malaikat pembawa pesan Tuhan ini datang kepada saya? Ada pesan khusus apa? Ada tanggung jawab apa? Ada pelayanan apa yang harus saya kerjakan dan lakukan sampai malaikat dari surga turun untuk membawa pesan dari Tuhan? Dan malaikat itu berkata apa? Jangan takut hai Maria, karena bahwa oleh karena kasih karunia engkau mendapatkan tugas pelayanan yang daripada Tuhan. Situlah Maria melihat, menyadari bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Dan lewat rahimnya, Bapak Ibu Saudara, Mesias itu dilahirkan. Barulah dia tahu bahwa maksud daripada pesan itu adalah bahwa dia adalah ibu dari Mesias yang akan dilahirkan. Tentunya ini merupakan sebuah harapan dari semua wanita-wanita pada zaman itu. Karena apa ya? Pesan tentang Mesias itu sudah disampaikan lewat Taurat, lewat kepercayaan daripada bangsa Yahudi pada waktu itu. Suatu saat Mesias akan dilahirkan. Dan berbahagialah ibu yang melahirkan Mesias yang ada dalam kandungan. Dan waktu Maria dengar kabar itu, dia menyadari, wah,
ini pilihan Tuhan. Dan malaikat itu langsung mengatakan, ini adalah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, yang harus Bapak Ibu Saudara ingat, setiap pelayanan yang dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara, mau besar, mau kecil sekalipun, itu merupakan sebuah kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita terima, yang seharusnya kita tidak layak menerimanya. Itu kasih karunia. Jadi kasih karunia ini bukan murahan. Kasih karunia ini terlalu mahal, sehingga kita yang menerimanya ini gak layak mestinya untuk melakukan sebuah pelayanan, sebuah tugas daripada Tuhan, melayani Tuhan yang diberikan khusus kepada kita. Dan kita menyadari ini semua karena kasih karunia. Berbahagialah jemaat yang menyadari panggilan pelayanan dalam hidup. Amin. Kalau engkau menyadari, wah saya sepertinya terpanggil untuk melayani Tuhan dalam bidang, misalnya saya contohnya, Tuhan panggil saya menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan. Padahal saya nggak pernah bercita-cita untuk menjadi hamba Tuhan dan gembala, ya, karena saya berpikir saya mau dapat uang banyak, ya kan? Saya mau jadi pilot karena saya tinggi, ya pede lah, jadi pilot lumayan, ya kan, bisa terbang sana terbang sini gitu kan, keluar negeri enak, jadi pilot gagah. Saya lihat pilot, wah pakaiannya keren, wah rapi, wah keren. Saya suka dengan penampilan dari seorang pilot. Tapi ternyata itu bukan bagian saya. Sampai suatu saat Tuhan panggil saya menjadi gembala. Ceritanya saya pernah sampaikan ya, udah lama, bahwa bagaimana Tuhan berbicara kepada saya bahwa saya berada dalam satu situasi, kondisi di mana saya nggak tahu kenapa saya ada di situ. Ternyata menggantikan posisi dari almarhum Bapak Gembala yang sudah meninggal gitu ya. Itu saya menggantikan dia dalam sebuah sidang majelis daerah pada waktu itu. Padahal pada waktu itu kayaknya belum bisa. Nggak tahu saya bisa masuk, bisa menggantikan beliau. Jadi name tag-nya bukan nama saya, name tag-nya adalah Bapak Gembala itu. Waktu saya ada di situ, saya makan siang, baru saya sadar. Baru saya sadar bahwa, oh, kenapa saya ada di sini Tuhan? Kenapa saya mengiyakan untuk hadir dalam sidang di mana yang hadir ini gembala-gembala? Sedangkan saya ini bukan gembala, saya ini hanya wakil. Wakil pun ditunjuk mendadak pada waktu itu ya, dalam waktu singkat. Karena sebelumnya saya pelayanan bukan di gereja, tapi di sebuah ministry. Bekerja dalam sebuah ministry yang bergerak memang secara rohani, tapi bukan gembala. Jadi waktu saya diminta untuk hadir, saya iya aja. Tapi waktu saya lihat, wah ini gembala-gembala nih yang hadir. Dan waktu saya baru menyadari, tiba-tiba ada sebuah lagu yang saya pernah dengar sekali. Pada waktu itu lagunya kayaknya baru pertama kali saya dengar. Lagunya yang kata-katanya seperti ini. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Jadi waktu saya dengar lagu itu, saya lihat kiri kanan, siapa yang putar lagu itu? Dan saya tahu gak ada yang putar lagu itu. Tapi lagu itu seperti terdengar dalam telinga saya. Dan waktu saya tahu, oh ini berarti Tuhan yang pilih saya untuk jadi gembala. Dan mulai saat itu saya siap. Ya Tuhan, saya siap untuk menjadi gembala. Karena itu adalah panggilan pelayanan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara juga harus tahu, harus mengerti di mana panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan atas itu. Dan mulai dari hal yang kecil. Amin. Sampai kita betul-betul menyadari, oh ternyata saya ini kalau lihat misalnya orang miskin, saya punya beban bagi orang miskin. Saya pengen tolong orang miskin, saya pengen bantu orang-orang miskin. Nah disitulah kita tahu, itulah pelayanan yang
Tuhan berikan kepada kita. Banyak cara Tuhan bisa panggil kita dalam sebuah pelayanan, ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Gabriel menegaskan akan pemilihan Maria untuk menjadi ibu dari Mesias. Dan itu semata-mata adalah kasih karunia. Ini adalah prinsip pertama dan yang paling penting, bahwa pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah kasih karunia. Jadi hargai setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kita, sekecil apapun, karena itu adalah anugerah. Kita nggak layak terima, karena ini terlalu besar. Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan, Maria waktu dengar bahwa dia akan menjadi ibu dari Mesias, dia bilang gini, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami, aku baru bertunangan. Tapi Tuhan berkata, Roh Kudus akan menaungi engkau. Kamu akan melahirkan seorang bayi yang bukan dari keinginan laki-laki, bukan dari hasil persetubuhan, tapi itu lahir dari Roh Kudus yang menaungi akan rahim dari Maria. Jadi di sini kita lihat bahwa Maria untuk mendapatkan kasih karunia ini, setiap kita dapat kasih karunia ini, kita menyadari bahwa kita tak layak. Amin. Kadang-kadang kita menyadari bahwa pelayanan ini terlalu besar. Kalau saya berpikir soal pelayanan saya sebagai gembala, bagi saya itu betul-betul merupakan beban yang awalnya saya pikir ini terlalu berat. Saya nggak bisa. Bagaimana mungkin jadi gembala? Kalau gembala kan hamba Tuhan, duitnya dari mana? Ya kan? Pasti menjadi hamba Tuhan, perjuangannya, pergumulannya adalah nanti saya mau makan apa? Anak-anak misalnya keluarga nanti mau dikasih apa? Kalau jadi hamba Tuhan. Tapi karena itu merupakan panggilan pelayanan, kita harus siap sedia. Amin. Sekalipun itu nggak mudah. Saya percaya karena itu merupakan sebuah kasih karunia, pasti Tuhan menyediakan, pasti Tuhan mencukupi, pasti Tuhan melengkapi, sehingga kita bisa mengerjakan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Ya, jadi inilah yang kita harus belajar. Karena pelayanan adalah kasih karunia, maka kita perlu melakukannya dengan ketulusan, dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Kita melakukannya dengan sukacita sekalipun harus menjalani banyak tantangan. Ya, karena untuk mendapatkan kasih karunia, kita sedang menyelesaikan agenda dari Tuhan. Maria sedang menyelesaikan agenda Tuhan. Bisa saja pada waktu Tuhan memberikan karunia, kasih karunia untuk melahirkan Mesias dalam rahimnya, Maria berkata begini, Tuhan jangan saya, ini beban terlalu berat, saya belum bersuami, nanti bagaimana kata orang kalau sampai saya misalnya kan hukum pada waktu itu orang Yahudi, kalau sampai tahu bahwa seseorang itu punya bayi tanpa tahu suaminya, maka dihukum mati, dirajam, dipermalukan. Tapi Tuhan nggak membuat Maria sampai benar-benar harus pusing ya, karena dia sudah bertunangan. Jadi Tuhan memang pilih-pilihnya juga, dia tahu orang yang belum menikah tapi sudah bertunangan. Kalau dia belum sama sekali belum bertunangan, belum bersuami, misalnya gitu juga, Tuhan gak akan memberikan beban yang terlalu berat. Nah, demikian juga kita sadari setiap kasih karunia dalam bentuk pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan tidak melihat bahwa kita tidak akan bisa menanggung. Pasti kita bisa. Ya, bahkan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita, apalagi pelayanan yang dibebankan kepada kita, dipercayakan kepada kita, itu tidak akan melampaui kekuatan kita juga. Ya. Nah, jadi di sini kita harus menyadari kita sedang menyelesaikan rencana dan agenda Tuhan yang besar atas hidup kita dan kerajaan surga. Itu yang harus kita sadari. Nah,
Tapi pelayanan yang didasari oleh kemampuan skill, kita pikir, oh iya Tuhan panggil saya dalam pelayanan musik, saya punya skill, saya punya kemampuan yang hebat. Terus juga misalnya kita mau melayani Tuhan karena kita mau mengejar posisi atau jabatan, ya, atau menjadikan pelayanan itu sebagai sarana supaya kita diakui oleh orang. Ya, kita mau menunjukkan diri kita, nih saya loh, saya ini mungkin bagi orang lain menganggap saya remeh. Di luaran orang menganggap saya mungkin bodoh lah, dianggaplah nggak bisa apa-apa. Tapi lihat nih, saya nih masuk pelayanan di gereja nih, saya jadi worship leader, suara saya bagus. Ya, yang lain boleh menghina saya di luaran sana bahwa saya orang nggak bisa apa-apa. Tapi sekali saya WL, lihat semua orang terpesona dengan suara saya yang indah. Jadi kita mau supaya pengakuan jadi sarana untuk diakui oleh orang. Nah, hal-hal yang demikian bisa membuat kita menjadi sombong. Kita harus sadari semua bentuk pelayanan itu anugerah. Kita tidak boleh sombong karena itu diberikan. Suara bagus diberikan oleh Tuhan. Ada penyanyi yang dia mau konser, tiba-tiba pita suaranya nggak bisa nyanyi. Wah, dia kelabakan. Dia bilang, waduh, ini nih pita suara saya ini adalah hidup saya nih. Kalau sampai pita suara saya putus, saya udah nggak bisa nyanyi lagi. Saya nggak punya mata pencarian. Semuanya karena anugerah kasih karunia. Jadi tidak perlu kita berbangga atau sombong dengan karunia-karunia, skill yang hebat, kemampuan yang kita miliki, ya. Karena itu semua diberikan karena kasih karunia daripada Tuhan. Oke ya, di sini jadi kasih karunia akan menyadarkan dan mengingatkan kita dalam pelayanan bahwa Tuhanlah yang melayani kita. Segala sesuatu itu daripada Tuhan, bukan kita yang mengejar untuk memperolehnya. Bukan itu, tapi itu dianugerahkan oleh Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pelayanan itu membutuhkan kuasa Allah. Di dalam ayat yang ke-35, boleh kita baca ayat itu ya. Dalam ayat yang ke-35, firman Tuhan berkata ini, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi yang kedua, pelayanan itu membutuhkan kuasa Allah. Maria ya, pada waktu dia melahirkan, Roh Kudus menaungi Maria. Kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi itu menaungi Maria. Jadi dalam pelayanan kita perlu sumber daya manusia orang ya, kita perlu itu. Kemudian kita perlu juga sumber dana, uang. Dan kita juga kalau perlu kita punya fasilitas-fasilitas yang memadai untuk sebuah pelayanan. Tapi kalau kita udah punya sumber daya orang, kemudian kita udah punya dana, kita punya fasilitas yang cukup, tanpa kuasa Allah, maka pelayanan kita menjadi nggak berarti, nggak berdampak. Ya. Tuhan mau setiap pelayanan itu harus disertai dengan kuasa Allah. Ya, karena semua itu kalau kita punya hanya yang 3 hal itu akan membuat pelayanan kita nggak bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Pelayanan yang sejati harus didasari oleh mengandalkan Roh Kudus sebagai sumber kuasa dalam pelayanan. Ini hal yang penting. Tanpa melibatkan Roh Kudus dalam pelayanan, maka kita sedang merencanakan kegagalan dalam pelayanan. Kita punya skill, kita punya dana yang cukup, kita punya fasilitas, tanpa diurapi, tanpa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, tanpa melibatkan Roh Kudus dalam pelayanan, maka hasilnya, dampaknya akan jauh-jauh daripada berhasil. Tapi kalau kita
menyadari bahwa pelayanan itu membutuhkan kuasa. Karena kenapa? Karena iblis menghambat kita dalam pelayanan. Iblis tidak pernah mau kita terjun dalam sebuah pelayanan, apalagi pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dia akan berusaha menghambat. Dia berusaha untuk menggagalkan pelayanan kita. Dan untuk itu kita butuh yang disebut dengan kuasa Allah. Kita bisa mengalahkan iblis. Kita bisa menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis yang coba menghalangi kita dalam pelayanan dengan kuasa Allah. Ya, jadi jangan abaikan betapa pentingnya kita mengandalkan kuasa Tuhan. Tidak semua butuh hanya dana, tapi yang lebih penting adalah kuasa Roh Kudus. Ya, karena iblis akan berusaha supaya pelayan-pelayan Tuhan itu jatuh. Dia akan bawa supaya pelayan-pelayan itu menjadi cinta akan uang, cinta akan dunia, dan semua hal kedagingan dan keduniawian, sehingga kita tidak efektif dalam pelayanan Tuhan. Jadi waktu kita menyadari iblis berusaha untuk melawan kita harus menggunakan kuasa Allah. Untuk itu perlunya pelayanan yang disertai dengan kuasa Allah. Contohnya gini, kalau ada kerasukan, ya Bapak Ibu Saudara pernah nggak dengar ada satu sekolah, kan beberapa ya contoh ya, banyak ya. Ada teman saya juga, suatu kali dia dipanggil untuk melayani satu sekolah yang kerasukan. Ya. Jadi murid-muridnya kerasukan setan, teriak-teriak karena ada orang yang di sekolah itu kenal dengan pendeta ini, dipanggil pendetanya. Dan waktu dia datang ke sekolah itu, yang dia lakukan hanya apa? Dia hanya menyembah Tuhan. Dia cuma panggil pelayan-pelayan musiknya yang terlibat dalam pelayanan itu. Dia cuma bilang, ayo kita nyembah Tuhan. Dia cuma nyembah Tuhan. Yang tadinya teriak berisik gitu ya, tiba-tiba semakin ada yang udah yang sadar gitu ya. Tapi masih ada yang kadang-kadang masih 1-2 orang yang perlu dilayani. Nah disitulah katanya dia nggak berdoa, dia cuma bisikin. Dia cuma berkata-kata seperti yang Tuhan taruh dalam hatinya untuk disampaikan kepada orang-orang itu. Dia bilang, Tuhan mengasihi, Tuhan tolong, Tuhan pasti akan membantu engkau, menguatkan engkau. Dalam nama Yesus, roh yang mengganggu orang ini pergi keluar. Dia cuma kata-kata sederhana. Dan akhirnya seluruh sekolah itu akhirnya bisa dibebaskan dari roh-roh jahat. Jadi di sini kita lihat bahwa kita butuh kuasa Tuhan. Pelayanan kesembuhan juga membutuhkan kuasa Tuhan. Amin. Karena ada roh-roh jahat yang menyebabkan kita sakit. Dan kita harus memakai kuasa Roh Kudus untuk Tuhan menjamah dan menyembuhkan orang-orang yang sakit itu. Demikian juga pelayanan-pelayanan mujizat butuh kuasa Tuhan. Ya, bahkan sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksi-saksiku ke Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi kamu harus menantikan janji Bapa. Pada waktu Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan waktu Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi supaya dapat menjadi pelayan Tuhan yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus, jadi saksi yang efektif, kita butuh kuasa Tuhan. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Pelayanan menuntut sikap kehambaan. Ayat 38 bisa ditampilkan. Ayat 38 ya. Nah, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Respon luar biasa dari Maria ya, terhadap ketentuan Tuhan atas hidupnya adalah dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi waktu Tuhan memberikan tugas, ketentuan atas hidup Maria, bahwa dia akan melahirkan Mesias, dia berkata, aku hanyalah hamba. Jadilah apa yang Tuhan kehendaki atas hidup. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, respon kita dalam apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan.
kita harus punya sikap hamba dalam hidup kita. Tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan adalah melayani Tuhan, karena Tuhan adalah Raja. Nah, kalau kita menyadari Dia adalah Tuhan dan Raja, sedangkan kita adalah hamba, firman Tuhan berkata kalau seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Tapi ada banyak orang Kristen gak sadar, kita ini merasa diri kita lebih jadi tuan daripada Tuhan kita. Kita minta, kita suruh-suruh Tuhan, kita bilang, Tuhan, kalau Engkau tidak jawab doa saya ya tentang hal ini, saya nggak mau lagi misalnya baca Alkitab. Saya nggak mau lagi berdoa. Tuhan, kalau Engkau tidak menyelesaikan masalah saya soal misalnya tagihan ini, Tuhan, saya akan tinggalkan. Mana janjimu Tuhan? Mana apa yang Kau janjikan atas setiap orang percaya sesuai dengan firman-Mu? Itu adalah sama seperti sikap yang merasa bahwa dia lebih hebat, lebih pintar, ya, lebih merasa tuan daripada Tuhan sendiri. Ya. Kita harus punya sikap sebagai hamba. Tuhan mencari sikap demikian, karena Tuhan sudah memberikan contoh, Tuhan sudah memberikan teladan bahwa untuk menjadi besar harus melayani. Mari kita lihat ayatnya. Ya. Ayatnya di dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, padahal Dia adalah Raja. Kalau Raja datang, mestinya yang kita lakukan adalah karpet merah, ya kan? Kita Raja datang, harus kita bikin karpet merah. Tapi Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawa. Kalau perlu Dia berkorban untuk kita, supaya kita dibenarkan, supaya kita diselamatkan, supaya kita boleh menerima janji-janji daripada Tuhan. Yesus meneladankan dirinya sebagai hamba yang melayani. Oleh sebab itu kita pun harus melakukan hal yang sama. Tidak menempatkan diri kita sebagai bos untuk dilayani. Sadari dirimu hamba, bukan bos. Bos dilayani, tapi hamba melayani. Itu perbedaannya ya. Jadi marilah sikap-sikap pelayanan yang demikian. Yang pertama menyadari bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan. Yang kedua kita menyadari bahwa pelayanan itu membutuhkan kuasa Allah. Dan yang ketiga pelayanan itu adalah menuntut sebuah sikap kehambaan dalam hidup kita. Kalau kita melakukan hal ini, maka pelayanan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan kita tidak akan pernah sia-sia karena kita punya sikap yang benar pada saat melayani. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan aminkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hati Hamba. Biar ini menjadi jawaban kita atas tantangan yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Waktu kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan, kita juga harus memiliki sikap-sikap yang benar pada waktu kita melayani Tuhan, supaya pelayanan kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan sikap itu adalah sikap hamba sebagai pelayan-pelayan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku
persembahkan kepadamu, Yesusku. Sebelum kita nyanyikan lagu ini, biarlah kebenaran yang kita sudah dengar hari ini betul-betul tertanam dalam hati kita, bahwa hidup kita untuk melayani Tuhan. Jangan izinkan hari-hari berlalu, waktu-waktu berlalu tanpa kita menyadari bahwa hidup ini akan menjadi semakin bermakna. Hidup ini akan semakin berarti jika kita melayani Tuhan. Tuhan memanggil setiap kita untuk masuk dalam pelayanan Tuhan. Sebelum kita menyelesaikan hidup kita di bumi ini, kita harus membawa sesuatu, yaitu pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Ini adalah bentuk ucapan syukur kita atas segala kebaikan, atas segala kasih, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Kita tidak pernah dapat membalas semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Yang perlu kita lakukan, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, mari terlibat, mari aktif masuk dalam pelayanan Tuhan. Sebab itulah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan satu hal, setelah engkau mengambil bagian, mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, apapun bidang, kau tidak harus melayani dalam gereja, karena ada memang orang-orang yang ditetapkan untuk pelayanan dalam gereja. Tapi mimbarmu, pelayananmu adalah di mana Tuhan menempatkan engkau dalam kehidupanmu sehari-hari untuk menjadi berkat, untuk menjadi orang yang melayani dan memuliakan Tuhan melalui hidupmu. Maka jika engkau memenuhi panggilan Tuhan ini, maka Tuhan akan berkenan atas hidup. Dan satu hal, setelah kita terlibat dalam melayani Tuhan, milikilah sikap hati yang benar. Jangan sampai kita menjadi sombong. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwa semua karunia talenta yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita itu merupakan milik kita. Kita merasa bahwa kita memiliki itu bukan karena Tuhan. Jangan pernah kita dibohongi, ditipu oleh kegelapan. Tetapi sadari bahwa itu adalah kasih karunia. Sadari bahwa semua yang Tuhan berikan harus persembahkan sebagai sesuatu hal yang menyenangkan hati. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara sudah mendengar akan hal ini, Tuhan mencari hamba-hamba yang setia. Tuhan mencari orang-orang yang melayani dengan sikap hati hamba. Dan jika Tuhan mendapati hal itu, kita akan menjadi hamba-hamba yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah melalui pujian yang kita naikkan ini, biarlah ini menjadi doa bagi setiap kita. Tuhan, kami mau melayani Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi hamba-hamba yang setia, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyanyikan sekali lagi lagu ini. Biarlah ini menjadi doa yang naik sampai ke hadirat Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagi lagu ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang mulia, jadikan kami berharga, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, ya Tuhan. Kami penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, tapi Kau menerima kami apa adanya Tuhan. Kekuatan kasih-Mu yang memulihkan hidup kami, pulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, melihat rupa. Kau bukan Tuhan memandang harta,
tangan yang terangkat di hadirat Tuhan. Bapa bawa Tuhan. Ini kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang siap melayani Tuhan dengan sikap hati hamba, sikap yang berkenan di hadapan-Mu. Oh haleluya, biar Kau temukan dalam hati kami sikap hamba di dalam hati sampai Tuhan-Mu. Aku hidup, ku mau menyembah-Mu. Yes Lord. Kasihkan di tengah-tengah kami, sehingga kami kembali memiliki semangat dalam melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah untuk melayani Tuhan. Kami mau Tuhan menyadari bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang terbaik bagi kami di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan berkati seluruh jemaat. Hamba percaya Tuhan ada perkara-perkara besar yang Tuhan sudah melakukan bagi setiap kami. Melihat Bapak, Tuhan sedang menyegarkan dan menguatkan kami, membangkitkan semangat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus membawa kami naik Tuhan, semakin tinggi untuk menyelesaikan dan menggenapi agenda Tuhan atas hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami.
di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus semua diberkati, bersama katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Bapak Kepala atas firman-Nya. Mari kita mau memberikan persembahan kita boleh siapkan persembahan kita. Sembari mempersiapkan, mari saya undang kita semua berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, semoga Tuhan hari ini yang luar biasa menghidupkan kami Tuhan. Tuhan kami belajar banyak Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami memberikan sedikit yang ada pada kami Tuhan, berkat yang juga daripadamu Tuhan. Berkati Tuhan, baik teman-teman yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Dan dalam kesempatan hari ini Tuhan bisa menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Saya yang bertugas, sembari kita naikkan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
menyadari dalam hadirat Tuhan kami merasakan aman, kami merasakan sukacita, kami merasakan damai sejahtera dan kasih Tuhan yang berlimpah. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam hadirat Tuhan kami akan tenang. Oleh sebab itu Bapa, kami mau di sepanjang hidup kami, umat Tuhan, jemaat Tuhan, senantiasa kami boleh bawa hadirat Tuhan dalam segala pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan, kami rindukan hidup kami sungguh-sungguh boleh bermakna dan berdampak. Dan Bapa, kami berdoa Tuhan bagi segala pergumulan jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang setia senantiasa menjaga, melindungi, bahkan mengangkat kami, menolong kami tepat pada waktunya. Oleh sebab itu kami menyerahkan segala pergumulan masalah dari jemaat Tuhan. Bagi mereka yang sakit Bapa, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkau sudah memakukan segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Dan Engkau berkata oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit kami menjadi sembuh. Saat ini kami percaya Tuhan, bagi jemaat yang sakit, dalam nama Yesus kami sepakat berdoa, biar bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit kami dalam nama Yesus Kristus. Biar kuasa kesembuhan Tuhan bekerja di tengah-tengah jemaat dan umat Tuhan. Kami mengikat, kami mematahkan segala roh-roh jahat yang menyebabkan sakit penyakit dalam nama Yesus Kristus. Kami usir, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biar kuasa kesembuhan terjadi dan jemaat Tuhan boleh mengalami kesehatan yang ilahi di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang membutuhkan pergumulan, baik masalah keuangan Tuhan, terobosan keuangan Tuhan, mujizat yang daripada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Bapa kami yang menyediakan, Engkau Jehovah Jireh dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Kami tidak kekurangan sesuatu hal yang baik, sebab Bapa kami adalah Bapa yang tahu dan peduli pada saat kami membutuhkan. Dan Tuhan akan menyediakannya bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu terjadi dan dinyatakan bagi anak-anak Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan penghasilan, gaji yang layak ya Bapa. Dan kami percaya jika mereka yang sudah bekerja, Tuhan juga memberikan mereka janji untuk mereka boleh senantiasa naik Tuhan, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan berkati dan membuat berhasil Tuhan. Hamba percaya Bapa, Tuhan terus menuntun dan membawa jemaat Tuhan mengalami terobosan dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sebab Bapa kami adalah Bapa yang senantiasa membuat mujizat di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sekolah kuliah Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kecerdasan sehingga mereka boleh menyelesaikan sekolah kuliahnya dengan baik. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan sehingga mereka boleh menyelesaikan kuliah sekolah mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berguna bagi masa depan mereka. Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan daripada jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa bagi bangsa negeri kami Indonesia, pemerintah kami. Tuhan berkati akan Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil dapat membuat negeri ini sejahtera, bangsa ini menjadi bangsa yang makmur ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan memberkati akan Indonesia, Tuhan memberkati pemerintah kami, Tuhan memberkati sehingga negeri ini menjadi negeri yang maju Tuhan. Tuhan, kami berdoa hasil tanah, hasil ladang daripada negeri ini Tuhan berkati berlimpah-limpah dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan meluputkan dari semua hal yang jahat, dijauhkan dari segala bencana alam, baik kelaparan Tuhan, bahkan bencana gunung meletus Tuhan. Oh, semua gempa bumi Tuhan dalam nama Yesus Tuhan luputkan dari negeri ini. Kami percaya Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi Pileg dan Pilpres yang akan diadakan pada tahun 2024 Tuhan. Kami percaya semua ini boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, karena Tuhan campur tangan, Tuhan mendengar doa-doa kami,
sehingga pemilihan ini Bapa dijauhkan dari segala kekacauan, dan kami dapat memilih presiden, memilih wakil-wakil rakyat yang benar Tuhan, karena Tuhan yang memberikan hikmat, dan kami percaya yang terpilih adalah yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan atas negeri kami Indonesia. Biar shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, dan Indonesia menjadi negeri yang diberkati Tuhan. Dan di penghujung daripada ibadah kami hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang khusus bagi umat Tuhan yang setia beribadah, yang mengharapkan janji-janji Tuhan. Tuhan setia menepati segala janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Bapa sorgawi, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, membuat engkau berhasil. Janji Tuhan kau senantiasa naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Segala sesuatu yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput setiap kita, kita tidak kedapatan bercacat celah. Kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai bersama dengan Tuhan, untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal. Semua kita yang sudah diberkati, mari kita bersama-sama katakan